Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nurcayani, NPM 2020 1450 1015. Saya perwakilan kelompok 2 ingin membawakan proyek yang berjudul menganalisis berbagai tindakan pengelolaan kelas. Berikut ada pengertiannya. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengertian kelas. Kelas sebagai basis pengajaran di garis depan adalah tempat berlangsung interaksi antara guru dengan murid secara nyata. Interaksi ini bermuatan pendidikan apabila guru merancang interaksinya secara pedagogis dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan rangkaian tingkah laku kompleks yang dilakukan oleh guru untuk memelihara suasana kelas sehingga memungkinkan peserta didik belajar dengan efisien dan berkualitas. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai apabila guru mampu mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana belajar yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang demikian itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Tujuan pengelolaan kelas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto, tujuan pengelolaan kelas adalah agar peserta didik di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, menurut Wijaya dan Rusyan, tujuan pengelolaan kelas antara lain: yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam memantau kemajuan peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas untuk perbaikan pengajaran di masa mendatang. Yang ketiga, menurut John Wisantro, pengelolaan kelas yang efektif bertujuan membantu peserta didik untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu aktivitas yang tidak diorientasikan pada tujuan pembelajaran dan mencegah peserta didik mengalami emosional. Kelas yang dikelola dengan baik akan membuat problem akademik dan peserta didik sibuk dengan tugas yang menantang dan akan memberikan aktivitas di mana peserta didik menjadi terserap ke dalamnya, termotivasi belajar, memahami aturan dan regulasi yang harus dipahami. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik selalu menunjukkan antusias yang tinggi pada aktivitasnya, sehingga dapat mengelola kelas dengan baik. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan peserta didik akan mengurangi munculnya gangguan. Yang keempat, mengatasi persoalan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya sehingga dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Cara guru memelihara suasana yang positif yaitu memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku peserta didik yang positif dan menghindari ocehan, celahan, atau tingkah laku yang kurang ajar. Yang keenam, penanam disiplin diri. Guru sebaiknya selalu mendorong peserta didik untuk dapat melaksanakan disiplin diri sendiri. Permasalahan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, masalah individu. Pengelolaan masalah individual didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarahkan pada pencapaian suatu tujuan.
Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Penyimpangan tingkah laku. Yang pertama, tingkah laku menarik perhatian orang lain. Yang kedua, mencari kekuasaan. Yang ketiga, menuntut balas. Yang keempat, memperlihatkan ketidakmampuan. Ada 4 teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah individu. Yang pertama, jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa. Yang kedua, jika guru merasa terancam. Yang ketiga, jika guru merasa amat tersakiti. Yang keempat, jika guru merasa tidak mampu menolong lagi. Nama saya Akbar Pradana Saputra. Saya ingin melanjutkan tentang masalah kelompok. Ada terdapat 5 masalah dalam kelompok. Yang pertama, masalah pengarahan. Di waktu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar, kebanyakan guru kurang memiliki keterampilan dalam 1. Berorientasi kepada tujuan pembelajaran. 2. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Masalah pengarahan ini mengakibatkan secara jelas terhadap tujuan pembelajaran materi tersebut. Mereka tidak dapat kepuasan dalam menerima pembelajaran siswa, menyadari bahwa tujuan pembelajaran yang diberikan guru tidak relevan dengan kebutuhannya, tidak bermakna bagi kehidupannya di kemudian hari. Yang kedua, ada masalah evaluasi dan penelitian. Guru dalam tugasnya yaitu untuk merancang, melaksanakan evaluasi dan menemukan masalah-masalah. Yaitu 1. Guru dalam menyusun kriteria keberhasilan tidak jelas. Yang kedua, prosedur keberhasilan tidak jelas. Yang ketiga, guru tidak melakukan prinsip-prinsip evaluasi yang efisien dan efektif. Mereka tidak mengerti arti angka-angka yang diterimanya. Guru juga tidak mengetahui apakah muridnya sudah mempelajari materi pembelajaran yang diberikan atau belum. Guru tidak mengerti bahwa pada siswa sudah ada perubahan tingkah laku dari adanya pengaruh pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga, ada masalah isi dan urutan pembelajaran. Dalam membuat perencanaan pengajar yang kemudian akan dilaksanakan dan dievaluasi oleh guru, dalam menyusun ini, isi dan urutan bahan pembelajaran menemukan masalah sebagai berikut. 1. Guru kurang menguasai materi. 2. Materi yang disajikan guru tidak relevan dengan tujuan. 3. Materi yang diberikan sangat luas. 4. Guru kurang mampu dalam menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu yang tersedia. Guru kurang terampil dalam mengorganisasikan materi pembelajaran. Guru kurang mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diberikannya. Yang terakhir, guru kurang mempertimbangkan urutan tingkat kesukaran dari materi pembelajaran yang diberikan. Yang keempat, dalam masalah kelompok, yaitu masalah metode dan sistem penyajian bahan pembelajaran. Agar guru dapat menyajikan bahan pembelajaran dengan menarik dan berhasil, maka perlu menguasai beberapa teknik sistem penyajian. Namun dengan demikian, dalam pengamatan pelaksanaan pengajaran para guru, terdapat masalah-masalah sebagai berikut. Guru kurang menguasai beberapa sistem penyajian untuk memberikan materi yang menarik dan efektif. Yang kedua, pemilihan metode kurang relevan dan dengan tujuan pembelajaran
dan materi pembelajaran. Yang ketiga, kurang terampil dalam menggunakan metode, sangat terikat pada satu metode saja. Yang kelima, guru tidak memberikan umpan balik pada tugas yang dikerjakan atau diberikan oleh siswa. Yang kelima adalah ada masalah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengajaran. Guru kadang-kadang menemui banyak hambatan. Di antaranya banyak guru kurang menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar atau tidak terdapat perpustakaan di sekolahnya. Guru kurang mempertimbangkan latar belakang siswa yang tidak sama. Guru kurang mengerti tentang kemampuan dasar siswa yang kurangnya buku-buku bacaan ilmiah dan keadaan sarana yang kurang. Dengan banyaknya hambatan-hambatan tersebut akan mengakibatkan pengajaran menjadi kurang lancar dan guru mengalami kesulitan dalam meningkatkan proses belajar mengajar yang agar hasilnya efektif dan efisien. Begitu juga siswa sendiri kurang bersemangat untuk mendalami setiap bagian pengetahuan yang diperolehnya di bangku sekolah. Saya Alda Andiari Kusuma akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai contoh tindakan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada tindakan kuratif dalam pengelolaan kelas, yang merupakan tindakan terhadap perilaku yang menyimpang yang sudah dilakukan oleh peserta didik agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut. Contohnya seorang guru yang menegur siswanya karena menyontek. Lalu yang kedua itu ada tindakan preventif dalam pengelolaan kelas, yang merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perilaku yang mengganggu kegiatan belajar. Contohnya yaitu nasihat guru terhadap siswanya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai solusi untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada behavior modification approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Upaya memodifikasi perilaku dalam mengelola kelas dilakukan melalui pemberian positive reinforcement, yaitu untuk membina perilaku positif, dan negative reinforcement, yaitu untuk mengurangi perilaku negatif. Lalu yang kedua ada socio-emotional climate approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik guru atau peserta didik dan guru yang menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Ketiga itu ada group process approach. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas. Guru yaitu membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Ada dua para ahli yang mengemukakan prinsip-prinsip dalam penerapan pendekatan group proses, yaitu ada Richard Asmak dan Patricia Asmak. Prinsip tersebut yaitu yang pertama itu ada mutual expectation, yang kedua ada leadership, yang ketiga ada attraction atau pola persahabatan, yang keempat ada communication, dan yang terakhir ada cohesiveness. Keempat itu ada pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Yang pertama itu ada perintah dan larangan. Yang kedua, penekanan dan juga pengelolaan. Yang ketiga, penghukuman dan pengancaman. Lalu yang terakhir, pendekatan perintah dan larangan. Yang kelima itu ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Sehingga bila kebebasan ini dihalangi, dapat menghambat perkembangan peserta didik.
menyerahkan segala inisiatif dan tindakan pada diri peserta didik. Terakhir itu ada pendekatan membiarkan dan memberikan kebebasan, di mana pengajar memandang peserta didik telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Nama saya Jihan Biasuti dengan NPM 202014500983 akan menjelaskan tentang keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan pengendalian pelajaran, serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan pengelolaan kelas, menurut Jamarah tahun 2006 antara lain, yang pertama itu ada sikap tangkap, yang kedua membagi perhatian, yang ketiga itu ada memusatkan perhatian kelompok. Sementara itu, keterampilan yang berkaitan dengan upaya guru menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu menunjukkan sikap tanggung jawab memandang peserta didik secara seksama. Lalu yang kedua itu mendekati dan memberikan pernyataan. Yang ketiga itu reaktif terhadap gangguan di kelas. Yang keempat itu membagi perhatian secara visual, lalu memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik mengikuti pembelajaran, lalu ada memberikan petunjuk yang jelas, lalu memberi teguran secara bijaksana, lalu yang terakhir memberikan penguatan ketika diperlukan. Adapun keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi perilaku, yaitu mengajar perilaku yang baru dengan contoh dan pembiasaan, meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan, mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. Lalu yang kedua itu ada pengelolaan kelas dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik, dan memperkecil masalah yang timbul. Lalu yang ketiga itu ada menemukan perilaku yang menimbulkan masalah, yaitu pengabdian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, mengawasi secara ketat, mengakui perasaan negatif peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya, menunjukkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi, menyusun kembali program belajar, dan menghilangkan ketegangan dengan humor. Lalu materi selanjutnya itu implementasi pengelolaan proses belajar mengajar. Jamarah mengungkapkan tugas dan peran guru dalam implementasi pengelolaan proses belajar mengajar mengikuti yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Lalu yang kedua itu ada pengorganisasian, yaitu menyediakan fasilitas, perlengkapan tenaga kerja, menyusun kerangka dalam pelaksanaan rencana melalui proses penetapan kerja untuk menyelesaikannya. Lalu yang ketiga itu ada pengarahan, yaitu menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. Lalu yang keempat itu ada pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.